Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, puji Tuhan. Saya percaya pada pagi hari ini setiap saudara menyambut hari baru ini dengan penuh antusias. Amin. Dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Nah, pagi ini kita akan membahas satu topik yang berbicara tentang pohon yang harus berbuah. Pohon yang harus berbuah, yang menjadi satu perumpamaan yang diangkat oleh Tuhan Yesus untuk mengajar kita pada pagi hari ini, bagaimana kepada setiap kita ya diumpamakan hidup di dalam anugerah itu adalah hidup seumpama pohon yang harus berbuah. Nah, langsung saja kita akan membaca ayat-ayat firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 13 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Lukas pasal yang ke-13 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Mari kita baca ayat-ayat ini saudara bersama-sama. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Saudara, kita akan kembali membaca di bagian ayat yang ke-7. Apa yang menjadi jawaban Yesus, ya jawaban pemilik kebun anggur ini, ya dalam hal ini dalam soal kehidupan kita, ya berarti pemilik kehidupan kita adalah pemilik anggur, itu adalah Yesus, saudara. Nah, dia berkata kepada pengurus kebun anggurnya, dia berkata, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya." Saudara-saudari yang saya kasihi, pada perumpamaan yang Yesus sampaikan pada pagi hari ini, ya, melalui catatan Lukas, diceritakan bahwa sudah 3 tahun lamanya ya pemilik kebun mencari buah pada pohon ara miliknya, tapi tidak menemukannya. Tahun pertama tidak ada buah, masih bisa dimaklumi saudara. Mungkin pohon ini terlalu muda ya untuk berbuah. Tahun kedua belum ada buah, mungkin masih kurang pupuk, atau ada batu-batu yang harus disingkirkan, atau tanahnya perlu dicangkul, perlu digemburkan ya supaya sirkulasi udara di dalam tanahnya bisa jauh lebih baik sehingga pertumbuhan akar bisa bagus, saudara. Tahun ketiga ketika pemilik kebun anggur ini datang dan berdialog dengan pengurus kebun anggurnya, tetap saja tidak berbuah pohon ini. Padahal segala usaha sudah dilakukan, saudara. Nah, kalau kita perhatikan setelah dievaluasi, maka yang menjadi masalah sebenarnya bukan kurangnya diperhatikan, tapi sebenarnya masalahnya ada pada pohon ara ini. Ada pada pohon ara itu sendiri. Saudara-saudara yang saya kasihi, pada pagi hari ini sebenarnya Yesus hendak menyampaikan kepada kita bahwa inilah gambaran hidup kita orang-orang yang percaya pada masa-masa ini. Yaitu gambaran hidup juga orang-orang percaya di masa-masa Yesus ada di dunia ini. Ya, sama saudara, keadaan manusia. Ya, pada masa itu dan juga pada masa sekarang. Ya, hanya mungkin konteksnya saja berbeda. Mungkin dari sisi suasana penampilan atau mungkin cara pertaniannya pada masa itu dan sekarang berbeda. Namun di dalam konteks kehidupan sama, saudara. Ya, pada masa itu orang-orang non-Yahudi ya yang karena iman percaya kepada Yesus beroleh kasih karunia-Nya,
dipilih, diselamatkan, dan diangkat menjadi anak-anaknya. Ya, seperti apa yang dicatat di dalam Roma pasal 9 ayat 24 sampai 26 berkata, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih-kekasih, dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Nah, dalam teks ini saudara, kita bisa melihat bahwa konteks apa yang disampaikan oleh perumpamaan ini juga sebenarnya berlaku bagi kita sebagai orang-orang yang mungkin non-Yahudi. Sehingga saya katakan tadi, gambaran kehidupan ini juga adalah gambaran kehidupan kita, orang-orang yang percaya pada masa kini. Ya, gambaran kehidupan di mana kita telah menerima kasih karunia, kita beroleh anugerah kehidupan kekal melalui iman percaya kepada Yesus. Dipilih, diselamatkan, diangkat bahkan menjadi anak-anak Allah. Ini berarti satu pemilihan seumpama pohon ara yang dipilih untuk ditanam di kebun anggur itu. Bukan karena itu kebun ara, bukan. Tetapi kalaupun dia beroleh kesempatan hidup di tengah-tengah kebun anggur itu, berarti itu adalah anugerah, saudara. Anugerah, itu maknanya, saudara. Jadi hidup ini merupakan kesempatan dalam anugerah yang tidak boleh kita sia-siakan, saudara. Dan yang harus diisi secara bertanggung jawab. Hak ini dulu kita harus menyadari bahwa kehidupan kita yang dipilih oleh Yesus diambil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Seumpama pohon ara yang dipilih dan ditaruh, ditempatkan di tengah-tengah kebun anggur. Kebun anggur yang memang pemiliknya adalah pemilik kebun anggur, saudara. Ya, berarti pohon ara ini sebuah anugerah, dan seharusnya ini harus menjadi pohon yang harus berbuah. Namun dari apa yang kita dapatkan informasi di atas tadi, sudah dikatakan bahwa pohon ini sudah 3 tahun tidak berbuah. Dia sudah mendapatkan anugerah, dia telah menerima kesempatan, tetapi dia tidak bertanggung jawab atas kesempatan itu dengan berbuah, saudara. Melihat ke dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah dipilih, orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita juga harus menyadari bahwa anugerah yang kita terima dari Tuhan bukan hanya dalam keselamatan dari dosa dan hukuman dosa saja, saudara, tetapi juga mencakup seluruh kehidupan kita sehari-hari. Anugerah yang kita peroleh bukan karena usaha kita, tetapi karena kemurahannya semata. Anugerah yang tidak boleh disia-siakan dan yang haruslah kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Amin. Oleh karena itu, kesempatan untuk hidup yang Tuhan berikan ini haruslah kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak sia-sia, yang seumpama buah-buah daripada pertobatan kita. Ya, satu sikap hidup, perilaku yang menggambarkan relasi yang erat dengan Tuhan, sebuah kualitas relasi yang diwujud nyatakan di dalam perbuatan kita. Cara hidup yang berubah, tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan yang sia-sia, namun kita melakukan perbuatan atau perilaku-perilaku kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasih, inilah prinsip bahwa kita harus berbuah. Pohon yang harus berbuah adalah pohon yang bertanggung jawab ketika dia menerima sebuah anugerah kehidupan. Pagi hari ini melalui perumpamaan yang kita renungkan, yang Yesus sampaikan, Tuhan hendak mengajarkan satu prinsip bahwa kehidupan dalam anugerah itu seumpama sebatang pohon ara yang harus berbuah dan tumbuh di kebun anggur. Tumbuh di kebun anggur bukan karena dia layak sebenarnya, tapi dia dipilih untuk ditempatkan di situ sebagai sebuah anugerah. Karena memang itu diperuntukkan untuk anggur, saudara. Bukan karena pohon ara itu berhak untuk tumbuh di sana, namun karena sang pemilik kebun anggur memberi kesempatan kepadanya. Kesempatan yang harus diisinya dengan menghasilkan buah, sehingga berkenan di hati sang pemilik. Dia tidak perlu ditebang, dia tidak perlu dibuang, saudara, jika dia berbuah sebagaimana mestinya.
Hal yang sama dengan kehidupan kita di dunia ini. Kehidupan ini merupakan satu kesempatan dalam anugerah Tuhan. Amin. Berikanlah yang terbaik dari kehidupan kita. Hari ini apapun yang engkau lakukan, engkau harus melihat bahwa hidupmu adalah kesempatan. Dan ketika engkau menyadari hidupmu adalah kesempatan, berarti engkau harus memberikan buah-buah daripada kehidupan yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Kesempatan yang harus diisi dengan kehidupan yang tidak sia-sia. Sekali lagi saya mau tegaskan hal ini. Kesempatan yang harus diisi dengan kehidupan yang tidak sia-sia. Sehingga apapun yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan. Jadi ketika kita boleh hidup di bawah kasih karunia Tuhan, itu artinya kita sedang mendapatkan sebuah kesempatan untuk hidup dengan perlakuan istimewa dari Tuhan. Perlakuan istimewa dari pemilik kebun anggur. Dia memberikan kita kesempatan hidup di dalam anugerahnya, di mana kepada setiap kita tentu saja dituntut untuk menghasilkan buah. Seperti apa yang dicatat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 8 berkata demikian, saudara. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara-saudari yang saya kasih, pada pagi hari ini, kalau engkau hendak mempermuliakan nama Allah, kalau engkau hendak menyenangkan hati pemilik kebun anggur itu, maka engkau harus berbuah banyak. Engkau harus menjadi pohon yang berbuah banyak. Maka dengan demikian, kita akan dikatakan sebagai anak-anak Allah, sebagai murid-muridnya. Tidak berbuah berarti telah menyanyiakan kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.